Dunia sontak berubah pada tanggal 11 September 2001. Serangan teroris yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi Amerika Serikat, tetapi juga menggoreskan babak baru dalam peta politik global. Tragedi ini menjadi pemantik, sebuah justifikasi bagi pergeseran fundamental dalam kebijakan luar negeri Amerika. Di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush, sebuah doktrin baru lahir, perang melawan teror atau War on Terror. Doktrin ini tidak lagi hanya berfokus pada respons defensif, melainkan mengadopsi pendekatan preemptif, yaitu menyerang potensi ancaman sebelum ancaman itu sempat terwujud dan menyerang Amerika. Ini adalah sebuah perubahan paradigma yang signifikan. Kebijakan ini dengan cepat menempatkan negara-negara tertentu dalam sorotan tajam. Afghanistan, yang saat itu dikuasai Taliban dan menjadi tempat persembunyian Osama bin Laden, serta jaringan Al-Qaeda, menjadi target pertama. Invasi ke Afghanistan pada akhir 2001 adalah langkah konkret pertama dari War on Terror. Namun mata Washington tidak hanya tertuju pada Afghanistan. Sebuah narasi baru mulai dibangun, mengaitkan ancaman terorisme dengan negara-negara yang dianggap nakal atau rogue states. Presiden Bush dalam pidatonya memperkenalkan istilah poros kejahatan atau Axis of Evil yang secara spesifik menyebut Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai negara-negara yang mendukung terorisme dan berupaya memiliki senjata pemusnah massal. Fokus pun perlahan tapi pasti bergeser ke Irak, sebuah negara yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Saddam dengan serangan 11 September, pemerintahannya yang telah lama berkonflik dengan Amerika Serikat menjadi sasaran empuk. Dengan demikian, insting dua konflik besar mulai ditata. Alasan utama yang digaungkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Inggris, untuk membenarkan invasi ke Irak adalah keberadaan senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction, WMD. Pemerintahan Bush, melalui para pejabat tingginya seperti Colin Powell dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, berulang kali menyatakan kepada publik domestik dan internasional bahwa Saddam Hussein secara aktif mengembangkan dan menyembunyikan program senjata-senjata kimia biologi nuklir. Mereka melukiskan gambaran mengerikan potensi Saddam menyerahkan senjata-senjata tersebut kepada kelompok teroris yang bisa menggunakannya untuk menyerang negara-negara barat. Colin Powell menyampaikan pidato yang kini menjadi sangat terkenal di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Februari 2003. Dalam presentasinya, Powell menunjukkan citra satelit rekaman sadapan intelijen dan kesaksian dari para informan, yang semuanya seolah mengonfirmasi keberadaan fasilitas senjata bergerak dan program WMD yang disembunyikan oleh rezim Irak. Selain isu WMD, alasan kedua yang sering disebut adalah hubungan antara rezim Saddam Hussein dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Namun, argumen-argumen ini tidak sepenuhnya diterima tanpa keraguan. Pada 20 Maret 2003, tenggat waktu yang diberikan Presiden Bush kepada Saddam Hussein dan putra-putranya untuk meninggalkan Irak telah berakhir. Tanpa persetujuan eksplisit dari Dewan Keamanan PBB, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat, yang menamakan dirinya Koalisi Sukarelawan atau Coalition of the Willing, melancarkan invasi militer ke Irak. Operasi ini diberi nama Operasi Pembebasan Irak atau Operation Iraqi Freedom. Serangan dimulai dengan bombardir udara masif yang menargetkan pusat-pusat komando komunikasi dan pertahanan rezim Irak di Baghdad dan kota-kota besar lainnya. Strategi ini dikenal dengan sebutan shock and awe atau guncangan dan kengerian yang dirancang untuk melumpuhkan kemampuan militer dan moral pasukan Irak secepat mungkin. Langit malam Baghdad yang biasanya gelap seketika terang benderang oleh ledakan bom dan rudal jelajah. Sirene meraung-raung, bercampur dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Bagi jutaan penduduk Baghdad dan kota-kota lain di Irak, malam-malam awal invasi adalah teror yang tak terbayangkan. Serangan udara ini diikuti dengan pergerakan pasukan darat yang masuk dari Kuwait di selatan. Puluhan ribu tentara Amerika dan Inggris didukung oleh tank-tank canggih dan kendaraan lapis baja, bergerak cepat melintasi gurun, menghadapi perlawanan yang sporadis namun terkadang sengit dari tentara Irak dan milisi Fedayeen Saddam yang setia kepada rezim. Dunia menyaksikan adegan simbolis yang disiarkan secara langsung oleh media internasional. Sebuah patung besar Saddam Hussein di alun-alun Firdos dirobohkan oleh kendaraan lapis baja Amerika dengan bantuan beberapa warga Irak.
Setelah rezim Saddam Hussein tumbang, salah satu prioritas utama pasukan koalisi adalah menemukan bukti fisik dari senjata pemusnah massal atau WMD yang menjadi alasan utama invasi. Amerika Serikat membentuk tim pencari khusus bernama Iraq Survey Group yang terdiri dari ratusan ahli dan analis untuk menyisir seluruh negeri. Bulan-bulan berlalu, namun tidak ada satupun senjata pemusnah massal yang ditemukan. Laporan akhir dari ISG yang dipublikasikan pada tahun 2004 secara konklusif menyatakan bahwa Irak tidak memiliki WMD dalam jumlah signifikan pada saat invasi. Laporan tersebut memang menemukan sisa-sisa program senjata dari masa lalu yang sudah usang, dan beberapa rencana yang tidak pernah terwujud. Tetapi tidak ada yang mendekati ancaman nyata seperti yang digambarkan oleh pemerintahan Bush dan Blair. Kesimpulan ini adalah sebuah pukulan telak bagi kredibilitas pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Demikian pula, klaim mengenai hubungan antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda juga terbukti tidak berdasar. Komisi 911 di Amerika Serikat secara resmi menyimpulkan bahwa tidak ada bukti hubungan kerjasama antara rezim Irak dengan Al-Qaeda dalam serangan 11 September. Reaksi dunia terhadap invasi ini sejak awal sudah sangat terbelah. Di seluruh dunia, jutaan orang turun ke jalan dalam demonstrasi anti-perang terbesar dalam sejarah. Para pengunjuk rasa menyuarakan kemarahan mereka terhadap perang yang mereka anggap ilegal dan tidak perlu, didorong oleh kepentingan minyak dan hegemoni Amerika. Dampak jangka panjang dari invasi 2003 bagi Irak sungguh menghancurkan. Meskipun berhasil menumbangkan seorang diktator, perang ini justru membuka pintu bagi periode kekacauan, kekerasan sektarian, dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Pembubaran tentara dan aparat keamanan Irak oleh otoritas sementara, koalisi menciptakan kekosongan keamanan yang besar. Hal ini memicu pemberontakan yang brutal dan perang saudara antara kelompok Sunni dan Syiah yang menewaskan ratusan ribu warga sipil Irak. Bagi Amerika Serikat, perang Irak menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah modernnya. Perang ini memakan biaya triliunan dolar dan merenggut nyawa ribuan tentara Amerika, serta puluhan ribu lainnya yang terluka secara fisik dan mental. Spanduk Mission Accomplished yang terburu-buru itu menjadi simbol ironis dari sebuah intervensi yang salah perhitungan. Secara global, invasi Irak meninggalkan warisan ketidakpercayaan terhadap intervensi militer Barat dan skeptisisme mendalam terhadap klaim intelijen. Pelajaran yang bisa dipetik dari tragedi Irak sangatlah banyak dan pahit. Pertama, pentingnya diplomasi, kesabaran dan verifikasi independen sebelum mengambil langkah drastis seperti perang. Ketiga dan yang terpenting adalah pengingat akan biaya kemanusiaan yang luar biasa dari sebuah perang. Kisah invasi Irak 2003 akan selamanya menjadi catatan kelam, sebuah studi kasus tentang bagaimana niat baik atau niat yang disamarkan sebagai kebaikan dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan dan tak terduga.